Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan saudaraku, kita dapat bertemu lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berharap Anda tetap bersemangat dan penuh sukacita dalam mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Anggur Duniawi atau Anggur Surgawi. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau adalah sumber segala kekuatan dan kebenaran. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Saat ini kami ingin merenungkan tentang janji-Mu akan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mohon agar Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, sehingga kami dapat mengalami transformasi yang dahsyat. Kami rindu untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami, dan menjadi saksi bagi-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Alkitab seringkali menggunakan perumpamaan kebun anggur untuk menggambarkan hidup manusia. Buah anggur yang dihasilkan pun menjadi simbol dari hasil kehidupan kita. Renungan ini akan mengajak kita untuk menggali lebih dalam makna di balik perumpamaan tersebut. Hidup di dunia sekarang ini kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Pilihan-pilihan ini sekecil apapun dapat membentuk arah jalan hidup kita. Salah satu pilihan yang fundamental yang dihadapi setiap orang percaya adalah pilihan antara hidup duniawi atau hidup surgawi. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk membuat pilihan yang jelas antara hidup dikuasai roh duniawi atau dikuasai Roh Kudus. Mari kita telaah lebih lanjut akan kebenaran ayat yang kita baca ini. Yang pertama, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Frasa mabuk oleh anggur, hal ini adalah metafora roh duniawi. Anggur dalam konteks ini melambangkan hawa nafsu dan segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, dan roh duniawi ini menguasai hidup kita seperti kesenangan duniawi yang berlebihan, nafsu dan keinginan daging. Sedangkan frasa mabuk menggambarkan keadaan di mana seseorang kehilangan kendali atas dirinya dan bertindak di luar kebenaran Tuhan. Akal sehatnya dipenuhi oleh pikiran-pikiran tentang kedagingan dan perkara-perkara duniawi yang fana. Ini mencerminkan kondisi seseorang yang dikuasai oleh dosa dan tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh, perkara ini adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, roh yang dari Allah. Menjadi penuh dengan roh berarti mengundang Roh Kudus untuk menguasai hidup kita sepenuhnya. Roh Kudus yang memberi kekuatan, memberi hikmat, dan memimpin hidup kita agar kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita hidup dalam roh, kita akan menghasilkan buah-buah roh.
seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara dapat baca pada Galatia pasal 5 ayat 22-23. Pada saat hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan dalam segala hal. Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah gaya hidup orang percaya yang menyerahkan seluruh pikirannya, seluruh kehendaknya, dan tindakannya pada pimpinan Roh Kudus. Ini berarti kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita mengizinkan Roh Allah untuk bekerja menguasai seluruh aspek hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkelahian, pertengkaran, keributan di pertunjukan musik menjadi berita yang sangat sering diliput media massa. Penyebabnya biasanya sangat sepele, saling senggol atau saling ejek antara beberapa kelompok yang sama-sama sedang menonton pertunjukan musik. Namun pemicu utamanya adalah karena mereka disinyalir berada pada pengaruh minuman keras atau minuman beralkohol. Minuman itu membuat mereka tidak mampu menguasai diri dan mudah melakukan tindakan di luar kendali mereka. Firman Tuhan dalam renungan ini membandingkan antara minum anggur yang memabukkan dibandingkan hidup dipenuhi Roh Kudus. Memang terasa agak aneh ketika perintah jangan mabuk oleh anggur dikontraskan dengan dipenuhi Roh Kudus. Namun keduanya memiliki pokok pikiran yang mirip, yaitu sama-sama dikuasai oleh sesuatu. Orang yang berada di bawah kuasa atau pengaruh anggur biasanya tidak dapat menguasai dirinya. Perkataan dan tindakannya akan kacau dan menimbulkan juga kekacauan dalam hidupnya. Sedangkan orang yang dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus akan makin dapat menguasai dirinya. Ia akan mampu mengelola hidupnya dengan baik, mampu mengelola perkataan, pikiran maupun perbuatannya akan semakin selaras dengan kebenaran Tuhan. Ungkapan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dalam tata bahasa aslinya menggunakan kata kerja berbentuk imperatif plural pasif. Artinya, kita tidak bisa menghindari berlaku untuk semua orang dan tidak perlu mantra atau rumus khusus untuk dapat mengalaminya. Ini adalah suatu kesediaan untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pikiran, perkataan, dan perbuatan seperti apa yang kita tampakkan dari hidup kita selama ini? Apakah hal-hal tersebut mencerminkan kepemilikan dan kepimpinan Allah dalam hidup kita? Mengertilah saudaraku, bahwa Tuhan ingin mengarahkan hidup kita untuk mengenali rencananya yang indah atas kita. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita dengan leluasa melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, dalam keheningan saat ini kami datang di hadapan-Mu membawa seluruh isi hati kami. Bapa, sungguh kami menyadari bahwa hidup ini penuh dengan godaan, termasuk godaan untuk mencari kesenangan duniawi yang sifatnya sementara dan fana. Namun kami ingin hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu,
bukan oleh nafsu duniawi. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menolak segala sesuatu yang dapat menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk melawan godaan yang datang. Kami rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu adalah Roh-Mu yang tinggal di dalam kami. Bantulah kami untuk senantiasa mencari wajah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Kami ingin hidup kami menjadi kesaksian bagi kasih-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Ini bukan tentang kesempurnaan hidup, tetapi tentang ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang semakin dalam dan tujuan hidup kita menjadi semakin jelas, yaitu memuliakan Tuhan dalam segala hal. Roh Kudus senantiasa akan menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.